Oke, sekarang personalitas identitas sudah dijelaskan sama Sabrang toh. Personalitas adalah yang Allah ciptakan. Identitas adalah pengolahan Anda terhadap ciptaan itu. Penelitian Anda kepada diri sendiri. Oh, saya cenderung suka IT, saya cenderung bakatnya itu karapan sapi, saya cenderungnya ngojek. Kan tiap orang menemukan dirinya sendiri-sendiri, kan gitu ya. Bukan soal eksistensi. Eksistensi itu kan apa namanya, efek. Popularitas itu efek, nggak usah diurus. Citra itu nggak usah diurus. Kalau bisa dihilangkan kata citra. Pencitraan itu jangan dilakukan. Jaim nggak usah. Pencitraan itu kan pemalsuan, ibarat bibir dibengesi. Wis jelas bibirnya dibengesi, sing dipercaya bengesi lah sih. Bisa kan gobloke wong. Wong nek dibengesi mesti lambene rada ireng. Jadi nek ana wong kene kandel, itu petunjuk dan informasi yang sangat jelas bahwa lambene gak koyok bengesi lah ngono. Nah gitu ya. Jadi jangan pakai citip. Maksudnya identitas adalah akhlakmu bagaimana, prestasimu bagaimana, output dari kelakuanmu bagaimana. Jadi kalau akhlak itu adalah output dari hati nuranimu, kalau prestasi adalah output dari akal sehatmu yang terus mencari sesuatu yang baru. Nah, saiki Anda setelah Anda paham bedanya personalitas sama identitas, hilangkan dua kata itu. Sekarang konsentrasi untuk terus berpikir, mencari sesuatu yang baik, yang kreatif, lebih maju lagi, lebih maju lagi. Ini aja ya. Pertanyaannya tadi kan gitu kan? Apa ya, gimana? Kan kita kehilangan personalitas dan kehilangan apa? Ini kan judulnya hilangnya personalitas. Maksudnya kita apa? Kehilangan jati diri. Intinya kehilangan jati diri dan gegap identitas. Ya. Ini itu kata jati diri itu kan sekarang gantinya identitas tuh. Aku salah meneh. Ya aku hasil sila kedua sing kurikulumnya gak beres. Diri sejati terus disebut jati diri. Berarti personalitas, bukan identitas. Yang sejati itu yang dari Tuhan. Jadi misalnya kayu itu personalitas, tapi kursi identitas, padi personalitas, sego. Nah sekarang yang penting bagaimana kamu memproduksi nasi. Itu tak terus di bidangnya masing-masing. Kalau kamu orang IT ya bikin program baru kan gitu kan. Apalagi Google mau pasang balon di sini segala macam, wis kono wis diapakno kono. Kalau perlu nanti Google lagunya dirubah, balonku ada 5. Gitu ya. Jadi identitas itu adalah ijtihad Anda, upaya Anda, kreativitas Anda untuk mewujudkan sesuatu yang baru sebagai khalifah. Jadi kalau ada tanah Anda cangkuli, Anda jadikan tempat untuk menanam sesuatu, itu namanya identitas. Maka Anda disebut petani. Bukan kata petaninya yang penting, tetapi produksi pertanian Anda yang penting. Makanya dokter itu tidak penting, karena yang penting adalah produksi sosialnya apa. Lah sekarang yang penting itu kan dokter profesornya. Sehingga jari Cak Fuad Nabengi mantui loh disebut profesor dokter. Mengundang ya. Terus misalnya tertanda profesor dokter Sopo, terus besan profesor dokter Sopo, kan gitu. Hubungannya profesor karo rabi kula apa? Kan gitu. Gus, misalnya Gus itu sing nyeluk ya wong, nyeluk sampean Gus, mergo sampean dihormati, sampean diceluk Gus. Ojo kon dhewe nyeluk awakmu Gus. Terus gawe kartu nama jenenge Gus. Kon lak gak ro, iki nggih mburiku iki sapa Gus apa? Gus Muz. Ana Gus Mus ndek Rembang, iki Gus Muz. Jadi mulai malam ini panggil beliau Gus Muz. Halo Gus Muz. Muzammil ya. Nek Mustafa kan Gus Mus. Kalau iki Muzammil Gus
Muz. Mesra toh? Kadek kon kudu maju tak ndase Gus Muz. Oke, ngono ya Dik ya. Sabrang dulu bilang bahwa manusia sudah berjanji sama Allah. Ada ayatnya ya Pak Muzamil. Berjanji bahwa mengakui Allah dan akan berjuang di dunia untuk kembali ketemu Allah, itu di Quran. Maka tapi begitu lahir kamu dibikin lupa, kamu dibikin blank. Maka ibumu mulai memperkenalkan Tuhanmu supaya kamu kenal dirimu. Pokoknya kenal diri, kenal Tuhan itu dialektika. Barang siapa mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Nah, berarti barang siapa mengenal Tuhannya, mengenal dirinya, kan gitu. Kalau dibalik, man ro'a nafsahu faqad arafa rabbahu, faman arafa rabbahu faqad arafa nafsuhu, kan begitu. Jadi sekarang untuk menemukan dirimu, kamu harus banyak-banyak memahami Allahmu, meskipun tidak akan pernah paham beneran, tapi pokoknya gerabak-gerabak gejala-gejalanya dan tajali-tajalinya, gitu ya Dik ya. Oke, berikutnya Mas Amin. Ini saya klasifikasikan mengenai yang pola pikir. Jadi enggak tahu kenapa pola pikir di Indonesia ini kok membuat kita itu enggak bisa bersaing, enggak bisa ngapa-ngapain. Terus kadang doktrin orang tua itu jadilah seperti bule yang kayak gini sampai ada semacam trauma di mental gitu. Ngene wis, kon niku wong tuamu iku nyambut gawe setengah mati juga salah. Oleh nglairno kamu ngeden gak karu-karuan sampai begitu aku kan gede, anjane wong tua aku iki sing nggarai aku. Wis tak upama ya sepuron. Tolong ya, sepuron lah upama ya. Tapi saya tidak percaya itu. Sing mulai nyembah bule iku lah arek-arek sekolah sih. Ya tak gak? Orang-orang modern di kota-kota itu yang nyembah-nyembah bule, bahwa bule lebih hebat, iki lebih hebat. Wong tuamu gak kok jane. Nek prasaku lho. Iku mek di tas-tas saya kok bule jadi sedan. Nomor 2, kamu pikir kita berpikir bule lebih hebat, ya salahmu dewe. Jari sopo? Nggak bisa bersaing, jari sopo kita nggak bisa bersaing. Kon tahu pernah mengalami apa sih ya kamu bilang kita tidak bisa bersaing? Tanya sama Jamal, tenaga kerja nomor 1 yang paling mahal di Amerika, di Korea itu orang Indonesia. Paling mahal. Nomor 2 baru Vietnam. Nomor 3 baru Filipina sak piturute. Bangladesh, Sri Lanka, tapi nomor 1 Indonesia. Yo kendel, yo pinter, iso ngerjakno sing dhek gak tau ngerjakno lak wis ah. Lho lak wis ah. Ya nek bule sinau apa ngerjakno apa. Nek wong Indonesia iki sinau iku ngerjakno iko iso. Tanya yang kerja di pabrik. Yang dikerja di pabrik bagian A mergo si bagian B gak iso, dhek gelem kok ngewangi B. Makanya tenaga kerja Indonesia sangat disukai karena gak ngucek, gak nemen-nemen oleh kapitalis. Jadi mereka mau belajar. Dan belum lagi yang tingkat penemu-penemu. Anda tahu Ricky Elson, Anda tahu yang bikin 4G, LTE, kabeh arek kene. Kemarin Silo itu premannya Busan datang ke tempat saya, mengatakan jari sopo Samsung gaenane Korea, aku sing nyambut gawe arek kene kabeh. Jawa Timur, Jawa Tengah, sama Lombok. Kita yang bikin. Gitu loh. Anak Indonesia siapa yang tidak bisa bersaing? Siapa bilang? Gitu loh. Itu saya temukan di mana-mana. TKW di Hong Kong. Kamu pikir TKW itu rendah? TKW itu lebih hebat daripada mahasiswa di luar negeri. Mahasiswa kan ragu-ragu mergoda intelektual, nyandak barang kasar isin, kate bergaul ya rotok gengsi. Nek arek TKW tabrak, sembarang tabrak, jeragane diuring-uring. Oh temenan iku. Nek kon kepingin mlaku-mlaku di Hong Kong ndelok TKW situk wis diberesi kabeh.
dioreng-oreng sing duwe toko iku. Diceladu lah, nek cara kene diceladu. Dan ancane nyejo nyeladu soalnya wong kono gak tahan celadu-celaduan, mesti menangi regane. Gitu loh. Kita tuh hebat Mas, cuman pemerintah kita tidak ngerti bahwa rakyatnya hebat. Tidak ngerti mereka. Dan saya tidak peduli itu, wong sila keempat memang belum ada beneran kok. Ya toh? Tidak usah digelisahkan, tidak usah disesali. Sekarang kita bangun kembali semuanya. Itu ya. Terus selanjutnya mengenai ke depan kita akan dihadapkan pada pilkada itu loh, bertatap muka dengan pemimpin langsung. Terus kita pasang kuda-kuda yang bagaimana? Ya itu kan poso lah, itu masih belum buka kita. Just anggap itu mau pilkada itu kan bagian kecil dari sila keempat toh. Wong sila keempatnya secara keseluruhan belum beres kok pilkada gua harapkan. Wong asap itu juga bisa jadi merupakan hasil dari rencana pilkada. Bingung kan ya? Apa hubungannya ngono toh? Enggak. Jadi asap bulan Oktober ini itu terjadi di seluruh dunia, dan yang paling parah di Amerika, baru Kanada, kemudian Australia, baru di Indonesia. Indonesia bukan yang paling parah, cuman bedanya kalau di Amerika dan lain ku kobong, nah di Indonesia ono sing kobong, ono sing diobong. Nah opo kok diobong? Siji, ada sejumlah perusahaan atau korporasi yang menghemat tenaga dan shortcut untuk bisa segera tanam tanpa peduli kepada lingkungan hidup dan apapun yang lainnya. Nomor dua, karena semakin banyak asap akan mempojokkan pemerintah pusat untuk menyatakan ini adalah bencana nasional. Kalau ini bencana nasional berarti akan ada uang yang cairkan dari APBN untuk diberikan kepada daerah yang bersangkutan, dan siapakah yang akan menerima uang-uang itu? Ialah komunitas orang-orang yang ikut pilkada, kan gitu Rek. Jadi salah satu tujuan hutan dibakar itu supaya uang dari Jakarta turun sehingga bisa diroyok untuk biaya pilkada. Itu salah satu kemungkinan dari beberapa. Yang keempat adalah ini tahap kesekian dari adu domba. Ada apapun Anda akan diadu domba, akan dibikin kepepet. Indonesia tidak pernah boleh beres, harus bertengkar satu sama lain. Ini kemarin tadi malam di Padang Bulan saya bacakan 12 bidang peperangan yang sedang berlangsung di dunia, dan salah satunya adalah perang lingkungan hidup atau perang SDA ya. Makanya nanti cari bahannya di media-media tentang yang tadi malam. Kita bisa Anda benci siapapun, itu hasil adu domba. Karena dulu Anda diadu domba dengan teman-teman Kristen, akhirnya berhasil sedikit tapi tidak tuntas bagaimana yang direncanakan di Ambon dan di Poso. Akhirnya ternyata nggak efektif. Islam melawan Kristen, yang efektif adalah Islam melawan Islam, kan gitu. Nah Anda semua ikut seneng diadu domba karena memang Anda adalah domba. Loh iya kan, semua nabi kan angon wedhus. Semua angon wedhus itu sebenarnya Allah menggambarkan bahwa umat manusia itu janjane wedhus. Loh, temen loh, sejak Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad angon wedhus kabeh loh Rek. Angon wedhus kabeh. Itu sebenarnya diem-diem Allah menginformasikan wis tarek iki wedhus kabeh arek iki. Semula nek kon gak sabar-sabar. Loh, ini interpretasi ringan-ringan lah ya. Yang penting diambil manfaatnya dan hikmahnya. Gitu. Jadi teman sekalian, sekali lagi soal pilkada itu yes, berbuat sebisamu. Kamu tidak mungkin kamu mencari pemimpin sejati. Apa tingkat kabupaten? Nek lurah aja iso didik-didik. Tapi kalau tingkat kabupaten ke atas, apalagi presiden, Anda tidak akan mendapatkan pemimpin. Apalagi di luar sila kedua itu ada situasi kebudayaan di mana
karena sila pertamanya tidak jalan, maka semua kebanyakan penduduk Indonesia adalah penyembah Lata dan Uzza. Maksudnya apa kok penyembah Lata dan Uzza? Saya mendapat keterangan dari Cak Fuad di Padang Bulan, kan ada 2 berhala, sebenarnya 3, Lata, Uzza, dan Manat. Tapi kemudian yang populer di dunia Arab adalah Lata dan Uzza. Lata adalah patung yang menggambarkan tokoh-tokoh di masa lalu yang hebat-hebat, yang orang kagum, kemudian dipatungkan, terus didelok-delok, disawang-sawang, disembah-sembah. Jadi itu tokoh dari masa silam. Kalau Uzza, tokoh-tokoh imajinatif, tokoh-tokoh khayalan, Naruto. Siapa meneh? Sembuh sapa lah pokoknya, Spiderman gitu. Siapapun lah. Bahkan secara tradisional kita punya Garut Koco, kita punya macam-macam. Pokoknya kalau Lata itu adalah tokoh masa silam yang dipatungkan, diberhalakan. Kalau Uzza adalah tokoh khayalan. Oke. Tokoh yang sekarang hidup, yang benar-benar orang baik, yang benar-benar nasionalis, yang benar-benar patriot, yang benar-benar pecinta rakyat tidak akan pernah diakui, karena mereka hanya kenal 2, yaitu Lata dan Uzza. Yang ketiga mereka tidak kenal. Jadi jangan berharap Ma'iyah akan diakui oleh Republik Indonesia, karena Anda bukan Lata, Anda bukan Uzza. Jadi jangan menyesal kalau Anda tidak diakui, jangan menyesal kalau Anda tidak bisa berbuat apa-apa di Indonesia. Tapi jangan terus dipikir pasti tidak bisa berbuat apa-apa. Kalaupun Anda tidak bisa mengatasi Indonesia, minimum Anda sudah mendapatkan Ma'iyah di dalam dirimu. Hidupmu menjadi lebih tenang, hidupmu menjadi progresif, pikiranmu menjadi lebih cerdas. Sudah badi tawakmu. Delokan wong saono kae iki wis melarat, sekolah gak bener gak duwe Ma'iyah pisan. Lah kamu lah lumayan. Masih tukang ngojek lak Ma'iyah aku rek. Ngono to. Wong gak Ma'iyah gak gaul kan niku. Ngono. Tapi jangan disangka bahwa kalau sekarang kita tidak mampu berbuat apa-apa itu lantas benar-benar tidak mampu. Tidak. Teruskan saja. Nanti akan ada waktu, akan ada zaman, dan akan ada takdir, ada kudroh, segala macam yang akan berperan. Karena pekerja di alam semesta dan kehidupan ini bukan hanya manusia. Jin ya bekerja, malaikat ya bekerja, alam yang bekerja, ruang ya bekerja, cuaca ya bekerja, waktu juga bekerja. Jangan dipikir Anda sendirian bekerja. Jangan dipikir cuma manusia yang bisa mengatasi Indonesia. Banyak sekali yang ikut mengatasi Indonesia, dan saya tidak yakin Indonesia akan hancur. Tidak mungkin Indonesia hancur. Tidak akan banyak yang marah dari penduduk langit kalau Indonesia hancur. Karena mereka menyaksikan hampir setiap hari di banyak tempat anak-anak muda dengan hati yang tulus, dengan semangat cinta yang luar biasa berkumpul sampai jam 4 pagi. Tidak minta apa-apa, gitu, tidak nuntut apa-apa. Mereka ingin memberi kepada Indonesia, benar nggak? Makanya saya di Padang Bulan Salam tak ulang dikit aja. Cara berpikirnya Pak Muzamil sudah menjelaskan belum tadi? Cara berpikirnya, karena Pak Muzamil menjelaskannya sangat bagus, sangat bagus. Nanti kalau ada waktu beliau meluruskan. Kan saya, teman-teman Ma'iyah, saya bilang gini, untuk bulan Oktober ini tolong belajar dari kalimat saya di buku tahun 78, Indonesia bagian dari desa saya. Itu cara berpikir ke dalam, bukan cara berpikir keluar. Nah, desa saya bisa kamu ganti dirimu, Ma'iyah, keluargamu, dan seterusnya. Logikanya begini, tapi ini cara berpikir dalam dirimu loh. Bukan kok secara teritorial Indonesia bagian dari Ma'iyah, ya enggak, berarti Ma'iyah ASEAN, no. Enggak, itu bukan cara berpikir fisik, itu cara berpikir psikologis. Di dalam dirimu, Indonesia adalah bagian dari dirimu. Maka gini, kalau kamu bagian dari Indonesia, maka kamu selalu akan minta bagian kepada Indonesia, dan kamu akan menuntut bagian dari Indonesia. Wong yo gak oleh selama iki, ya toh? Mending kamu balik, Indonesia adalah bagian dari dirimu, sehingga nalurimu adalah ingin menyumbang, ingin bersedekah, ingin memberi terus-menerus kepada Indonesia. Ngono lho rek.
Dan itulah kegembiraan Ma'iyah. Kita bergembira karena kita memberi terus. Ini apa bukan sedekah untuk Indonesia ini? Berapa tahun nih Bang Wetan? 9 tahun Anda bersedekah kepada Indonesia, mengisi kekosongan pendidikan yang Depdiknas tidak bisa mengisinya. Gitu? Ini sedekah luar biasa dan Anda harus bergembira karena Anda bersedekah. Nah sekarang saya tanya, loh tapi kan Ma'iyah tidak bisa berbuat apa-apa untuk Indonesia. Loh kamu wajib, kamu punya kewajiban untuk memperbaiki Indonesia. Kamu pikir nanti kamu mati terus di kuburan muka lagi tekor, kok Indonesia kok jarno kok ngono ya apa karepmu? Ih ngono. Ditakoni tak gak di akhirat. Lah iya. Loh tapi apakah enggak punya nasionalisme? Jangan ngomong nasionalisme, aku cinta lebih dari nasionalisme. Aku tiap malam di semua tempat sampai pagi aku menerapkan cintaku untuk Indonesia dan aku tidak minta apa-apa kepada Indonesia. Aku njaluk opo rek? Aku njaluk opo? Aku petang puluh tahun ngene aku njaluk opo? Nek ancen aku njaluk aku endi wujude aku? Jabatan gak duwe. Omah iki yo nyicil-nyicil dhewe. Bojo ya aku sing ndolek kon gak kei. Ayo, aku njaluk opo aku? Tarif gak duwe aku. Dapurane arek-arek nek dikai kotak ya paling oleh 300.000 harus sakjane kae. Gak njaluk aku ya. Di sekian tempat puluhan tahun saya kemana-mana tidak pernah ada transaksi. Tidak pernah saya membayangkan bahwa wah aku kok disangoni arek-arek teko Bang Wetan. Lah yo arek-arek ya dagange sepi ya tane. Mun iki asat kabeh saiki iya ta gak? Itu loh teman-teman sekalian. Jadi Anda harus bergembira karena Anda bersedekah, Anda gagah kepada Indonesia. Gitu loh. Suatu hari karena Anda jelas orang yang bersedekah, suatu hari Anda akan dipercaya oleh langit dan bumi, oleh rakyat dan Tuhan bahwa Anda lah orang yang paling cocok untuk memimpin Indonesia. Ngono lho. Gitu ya kira-kira Mas Yono, terus